Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak ibu yang tercinta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat semua ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Nah, kemarin kalian sudah menuliskan cerita pengalaman liburan kalian kan? Wah, ibu sudah membacanya semua. Kalian sangat menikmati liburan kalian di rumah ya. Walaupun liburan kalian kali ini tidak boleh kemana-mana ya karena COVID-19. Ingat, ibu pesan kepada kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan 3M. Yaitu yang pertama menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kalian hari ini yaitu kalian dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Tujuan pembelajaran kalian yang kedua yaitu kalian dapat mengamati berbagai gambar benda yang ada di rumah kalian. Lalu kalian dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu kalian dapat menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi sesuai dengan nada lagunya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Di sini ada gambar apa ya? Iya, di sini ada gambar seorang ibu dengan seorang anaknya yang bernama Benny. Mereka sedang apa ya? Apa yang dilakukan Benny? Iya, di sini ada sebuah jam dinding yang pecah ya, yang terjatuh akibat Benny. Lalu apa yang dilakukan Benny? Coba kita baca percakapannya. Kita baca sama-sama ya. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Lalu ibu menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, di sini Benny telah berkata meminta maaf karena dia merasa dirinya telah melakukan sebuah kesalahan. Sikap Benny yang seperti ini harus kalian tiru ya di kehidupan sehari-hari kalian. Baik anak-anak, kita lanjut. Dengarkan teks percakapan antara Benny dan ibunya. Ibu, Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak. Benny, ya bu. Benny lalu melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak bu. Ibu, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Benny, Benny harus mengganti baterai dengan yang baru bu. Ibu, maukah Benny mengganti baterainya? Benny, mau bu.
Beni lalu naik di atas tangga. Ibu, hati-hati ya nak. Beni, ya bu. Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Lalu, prak. Ibu, wah, jamnya retak. Beni, maafkan Beni bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ibu, ya nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Demikian teks percakapan yang ibu baca. Di sini ada sebuah teks percakapan yang akan ibu bacakan. Kalian simak dan dengarkan baik-baik ya, karena teks percakapan ini akan menjadi jawaban dari sebuah pertanyaan. Silakan didengarkan baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan teks percakapan yang tadi yang sudah ibu bacakan, sekarang coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini, lalu kalian praktekkan perintah tugasnya ya. Jawaban pertanyaannya tulis di buku, tugas prakteknya berupa video singkat ya. Pertanyaannya yang pertama yaitu, Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Kalau kalian dengarkan teks percakapan ibu dengan baik tadi, kalian pasti bisa menjawabnya. Yang kedua, coba ingat kembali kesalahan apa yang pernah kalian lakukan selama di rumah. Lalu berlatihlah kalian meminta maaf. Nah, tugas ini kalian videokan ya, lalu nanti kalian kirimkan secara japri ke WA ibu. Ibu tunggu ya. Nah, anak-anak, setelah kalian menjawab pertanyaan yang tadi, ini kalian perhatikan lagi ada sebuah teks percakapan. Teks percakapannya tentang apa ya? Yuk kita baca sama-sama. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Wah, ternyata teks percakapannya mengenai bagaimana cara menggunakan sebuah penggaris. Baik, kalian bisa menyaksikan video selanjutnya cara menggunakan penggaris dari ibu. Nanti kalian praktekkan di rumah ya. Halo anak-anak, sekarang ibu akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang. Satuan panjang yaitu sentimeter atau disingkat cm. Nah, di sini ada sebuah penggaris. Tidak hanya penggaris ya, Nak, untuk mengukur panjang, tapi bisa juga menggunakan meteran. Baik, yang kita gunakan yaitu tulisan garis yang hitam ini. Yang merah ini bukan satuan sentimeter ya. Kita akan gunakan yang hitam ini. Ibu ada sebuah buku. Untuk mengukur panjang salah satu sisi buku ini, yang ini, kalau ini lebar ya anak-anak, nah ini panjang. Oke, panjang, ini lebar. Kita hitung panjangnya. Cara menggunakan penggaris, kalian tidak boleh mengukurnya mulai dari ini ya, bukan di tepi penggaris ini. Ini kalau kalian mengukurnya dari sini, ini salah. Kalian gunakan hitungnya mulai dari hitam yang ini yang menunjukkan angka 0. Oke, jadi
paskan di pinggir sisi yang akan diukur di garis hitam ini. Nah, ini panjang penggaris ibu ada 30 cm yang ini. Bukan dari sampai sini ya, tapi sampai panjang garis hitam ini yang menunjukkan angka 30. Nah, kalian perhatikan cara mengukur panjang sisi buku ini. Kalian harus pas, tidak boleh mereng, harus lurus, meluruskan penggaris ini agar mendapatkan panjang buku ini. Coba perhatikan nih. Oke, harus pas dengan garis 0 ini dan sesuai dengan garis tepi buku ini. Oke, kalian tahan, lalu kita akan hitung. Oke, panjang buku ini ada letak di garis hitam yang pendek ini ya. Nah, cara menghitungnya berapa panjang buku ini, yaitu kalian lihat angka yang ada di sini. Ya. Nih, angka 20. Bukan 21 ya, Nak. Ini lebih. Tapi angka yang ada di dekat tepi buku ini. Cara menghitungnya kelebihan ini yaitu dengan cara menghitung garis yang setelah angka 20 ini. Jadi kalian menghitung garis yang pendek ini ya, setelah garis panjang yang menunjukkan angka 20, kalian hitung ini mulai dari angka 1. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada lebih 7 ya. Nah, lebih 7 ini nanti kalian jadikan angka di belakang koma. Jadi panjang buku ini adalah 20, koma berapa tadi? Koma 7. Paskan di garis hitam ini ya, Nak. Jadi panjang buku ini adalah 20,7 cm. Nah, 7 itu adalah lebih dari garis hitam ini karena dia tidak pas di garis 20. Jadi panjang buku 20,7 cm atau 20,7 cm. Nah, anak-anak, demikian penjelasan penggunaan penggaris dari Ibu. Silakan kalian mempraktikkan di rumah kalian. Silakan kalian mengukur benda-benda yang ada di rumah kalian menggunakan penggaris. Jika kalian tidak punya penggaris, bisa kalian gunakan meteran yang ada di rumah kalian. Dan jika ada yang kurang kalian pahami, silakan tanyakan ke Ibu ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana video penjelasan dari Ibu tadi? Ibu harap kalian bisa paham ya. Jika kalian belum paham, bisa kalian tanyakan ke Ibu ya. Setelah kalian menonton video penggunaan penggaris tadi, silahkan kalian ukur panjang 5 benda yang ada di rumah kalian yang bisa diukur menggunakan penggaris atau meteran. Lalu kalian buat tabel seperti di bawah ini di buku tugas kalian ya. Jangan lupa juga untuk menyelesaikan tugas keterampilannya. Tugas keterampilan kalian cukup mengirimkan satu video saja dari pengukuran kalian di rumah. Ibu tunggu ya anak-anak. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Bagaimana suara Ibu? Maaf ya kalau suara Ibu agak jelek. Kalian pasti tahu kan lagu yang Ibu tadi nyanyikan apa judulnya? Iya, lagunya berjudul Pelangi-Pelangi.
Nah, anak-anak, setiap nyanyian itu mempunyai nada yang kuat dan nada yang lemah. Nah, kalian bisa menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi kan? Ibu tunggu ya video menyanyi kalian. Menyanyinya harus dengan ceria dan senyuman. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu harap kalian tetap selalu semangat selama belajar dari rumah. Jangan lupa kalian ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang sudah mendampingi kalian selama belajar di rumah. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.